Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan channel Penulis Gunung ID, sebuah channel yang khusus membahas tentang penulisan fiksi dan juga non-fiksi. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua, mengajak Anda semua untuk membahas tentang plot twist dalam novel, dalam cerpen, atau dalam penulisan karya sastra apapun yang bersifat fiksi. Nah, apa yang dimaksud dengan plot twist dalam novel? Bagaimana membuat plot twist dan mengapa plot twist itu penting dalam sebuah penulisan cerita? Ini yang akan kita bahas dalam video kali ini. Jadi, persiapkan diri Anda untuk belajar lebih banyak tentang plot twist bersama Penulis Gunung ID. Jadi apa yang dimaksud dengan plot twist? Nah, teman-teman atau Anda pasti sudah sering mendengar istilah plot twist. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan plot twist itu? Plot twist secara sederhana dapat kita artikan sebagai sebuah cara mengatur alur cerita yang menjungkir balikkan ekspektasi pembaca sebelumnya. Ini adalah sebuah teknik bercerita yang menghadirkan efek kejut yang membuat cerita tidak bisa ditebak oleh pembaca. Ini seolah saya lebih suka menggunakan istilah manipulatif, bahwa bagaimana plot twist menggunakan berbagai narasi yang menggiring pembaca untuk meyakini sebuah alur cerita, padahal sebenarnya itu tidak terjadi ke arah sana. Justru dijungkir balikkan, dipatahkan, diluluh lantakkan menjadi sebuah alur cerita yang lain. Nah, ini adalah plot twist, bagaimana kamu sebagai penulis mengubah sebuah alur cerita menjadi yang sebelumnya diharapkan, diekspektasikan, dan diimajinasikan oleh pembaca menjadi sesuatu yang berbeda dan yang berlainan pada konteks alur cerita yang sebenarnya. Itu adalah deskripsi mengenai apa itu yang dimaksud dengan plot twist. Lalu mengapa plot twist penting dalam penulisan novel atau penulisan karya sastra jenis apapun? Ada beberapa alasan yang membuat plot twist itu penting. Tapi yang pasti alasan paling utama mengapa plot twist itu penting adalah untuk menarik perhatian pembaca atau mengembalikan. Nah, ini yang paling penting. Mengembalikan perhatian pembaca. Yang kedua, menghindari jalan cerita yang membosankan dan gampang ditebak. Dan ketiga, sebagai efek kejut bagi pembaca. Cuman konteks terpenting dari plot twist, peranannya dalam sebuah cerita adalah mengembalikan perhatian pembaca. Pada opening sebuah novel, Anda mungkin dapat langsung merengkuh perhatian pembaca dengan opening yang menarik, dengan kata-kata yang menarik, opening yang menarik, dan lain sebagainya. Itu ada langsung dapat masuk ke perhatian pembaca. Tapi ketika berjalan satu bab, dua bab, ini mulai masuk ke babak pertengahan. Dan itu biasanya pada hampir semua novel adalah bagian-bagian yang paling datar dan paling membosankan, bahkan kadang nggak karuan di sana. Nah, inilah yang kemudian dibutuhkan untuk mengembalikan perhatian pembaca, supaya mereka antusias lagi dalam membaca tulisan atau novel yang kita tuliskan, yang Anda tuliskan, yang teman-teman tuliskan. Nah, caranya untuk menarik perhatiannya bukan dengan memanggil mereka, tetapi menggunakan plot twist. Jadi gunakan sebuah efek kejut yang membuat mereka dugaan mereka yang sebelumnya pada awal cerita itu langsung berubah drastis di pertengahan novel. Ini biasanya dan sangat efektif untuk mengembalikan perhatian pembaca. Seperti apa yang dimaksud, apa yang dijadikan sebagai tujuan dari penulisan plot twist itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya, yakni bagaimana membuat plot twist dalam sebuah cerita. Baik Anda sedang menulis novel, sedang menulis cerpen, sedang menulis karya sastra yang lain, saya akan mengajak Anda untuk mengenal bagaimana cara membuat plot twist yang menarik dalam sebuah cerita. Nah,
Ini caranya saya rangkum dalam 5 tips yang tentu saja dapat Anda lakukan dengan mudah. Nah, bagaimana saja tipsnya? Apa saja yang perlu Anda lakukan? Yuk, simak 5 tips membuat plot twist dari penulis Gunung ID berikut ini. Tips yang pertama untuk membuat plot twist yang menarik dalam sebuah novel atau karya sastra adalah dengan membunuh tokoh cerita yang terlihat penting. Nah, membunuh tokoh cerita yang terlihat penting bukan hal baru dalam penulisan plot twist. Ini adalah cara klasik yang banyak dilakukan oleh penulis-penulis besar dunia. Meskipun klasik, efektivitasnya tidak pernah berkurang jika bisa dilakukan dengan baik. Nah, jika Anda ingin membuat sebuah plot twist, salah satu tips yang paling manjur adalah dengan membunuh salah satu tokoh yang terlihat penting di awal cerita. Nah, misalnya Anda membuat sebuah tokoh, berbagai macam tokoh. Nah, salah satu di awal cerita itu ada tonjolkan tokoh itu. Nah, ternyata di tengah jalan, di seperempat novel, Anda bunuh tokoh itu, yang kemudian pasti akan membuat pembaca menjadi terkejut. Kenapa tokoh yang mereka sangka sebagai tokoh utama tiba-tiba justru mati di tengah cerita. Ini menarik, tapi tentu saja tidak dapat dipaksakan dan dibuat seperti pemaksaan sebuah alur. Harus ada kesan naturalnya, harus ada kesan alaminya, bagaimana karakter yang Anda bunuh itu terlihat memang harus mati sebagai penyempurna cerita. Di sini saya ingin menyampaikan salah satu contoh yang sangat menarik mengenai bagaimana membunuh tokoh cerita untuk kepentingan plot twist, dan itu membuat cerita menjadi semakin sempurna. Contohnya adalah sebuah buku berjudul Merapi Barat Daya yang saya tulis sendiri. Di sana saya membuat bagaimana tokoh yang terlihat penting di awal cerita itu justru terbunuh pada beberapa bagian sebelumnya. Dan saya mendapatkan review yang banyak tentang plot twist dalam buku ini sebagai salah satu plot twist yang terbaik dalam penulisan buku-buku dengan genre petualangan itu. Anda boleh lihat langsung atau membaca langsung bukunya dengan membeli langsung bukunya Merapi Barat Daya di banyak marketplace dan tempat-tempat lainnya. Jadi itu yang terpenting. Sebagai salah satu tips pertama dan paling penting dalam membuat plot twist yang menarik dalam cerita adalah dengan membunuh tokoh cerita yang terlihat penting. Selanjutnya, tips yang kedua untuk membuat plot twist yang menarik dalam sebuah cerita adalah menggunakan karakter untuk mengungkapkan plot twist. Dengan memanfaatkan karakter cerita secara langsung, Anda akan mampu membangun satu kesan original bagi alur cerita. Ini penting sebagai upaya menghindari plot twist yang terlihat seperti dipaksakan. Nah, daripada Anda menyampaikan plot twistnya itu dalam narasi eksposisi atau keterangan-keterangan yang panjang, paragraf-paragraf yang panjang, lebih baik Anda menggunakan dialog, menggunakan karakternya sendiri untuk mengungkapkan plot twistnya. Nah, bagaimana contohnya? Ketika Anda menggunakan plot twist dalam narasi yang panjang, itu akan sangat mudah ditebak kadang-kadang itu, dan juga justru terlihat menjenuhkan dan membosankan. Namun ketika Anda membuat plot twist yang plot twistnya itu diungkapkan sendiri oleh karakter cerita Anda, ini akan berbeda dampaknya bagi pembaca. Jadi gunakan karakter Anda, tokoh yang Anda gunakan dalam cerita itu untuk mengungkapkan plot twist yang sebenarnya. Apa cerita palsunya, apa cerita manipulatifnya itu, kemudian diungkapkan cerita versi aslinya oleh karakter utama. Nah, ini yang bisa Anda lakukan. Jadi hindari menggunakan narasi eksposisi yang panjang, penuh keterangan dengan paragraf-paragraf untuk menerangkan berbagai macam latar belakang cerita yang panjang, yang penuh dan terlihat benar-benar disusun itu. Tapi gunakan dialog langsung yang disampaikan oleh salah satu karakter cerita yang kemudian mengungkapkan plot twist yang sebenarnya. Itu adalah tip yang kedua yang bisa Anda lakukan.
Kemudian tips yang ketiga untuk membuat plot twist yang menarik dalam sebuah cerita adalah memberi peran kunci pada tokoh cerita yang nampak sepele. Nah, ini juga menarik teman-teman. Ketika Anda menggunakan tokoh-tokoh figuran, tokoh-tokoh yang terlihat tidak penting di awal cerita, tapi justru memiliki peran kunci dalam cerita yang sebenarnya. Jadi, berikan porsi lebih kepada tokoh yang sebelumnya terlihat sepele. Misalnya, pembantu rumah tangga adalah tokoh kunci di balik serangkaian kejadian mengerikan yang terjadi dalam sebuah keluarga. Atau seorang penjaga minimarket, seorang kasir minimarket, seorang tukang sapu jalanan, seorang pemetik buah, tukang kebun, lain sebagainya. Sesuatu yang perannya dalam cerita pada awalnya terlihat sepele, tapi dia menjadi peran kunci kejadian plot twist yang sebenarnya. Nah, itu adalah salah satu cara yang cukup banyak digunakan dan cukup populer untuk membuat sebuah plot twist yang efektif dan juga menarik dalam cerita. Jadi tokoh sepele ini tadi pada akhir cerita, ketika Anda ingin mengungkapkan plot twist yang sebenarnya pada pertengahan cerita, pada akhir cerita, atau pada bagian manapun yang Anda sukai, Anda kemudian menggunakan tokoh itu untuk menjelaskan plot twist yang sebenarnya. Jadi dengan cara itu, tokoh yang sebenarnya terlihat sepele itu sebenarnya adalah salah satu tokoh penting dalam cerita. Itu biasanya efektif jika Anda bisa melakukannya dengan sebaik mungkin dan dengan natural. Tips yang keempat untuk membuat plot twist yang menarik dalam sebuah cerita novel adalah dengan menjadikan penyelesaian konflik utama dari cerita sebagai awal dari konflik baru. Jadi di sini Anda tidak boleh terburu-buru menutup cerita setelah konflik utama berhasil diselesaikan. Akan tetapi, jadikan itu sebagai sebuah awal dari konflik lainnya yang tidak kalah menarik bagi pembaca. Nah, ini untuk Anda yang berminat, memiliki keinginan untuk menjadikan novelnya sebagai novel yang serial, jadi ada kelanjutannya, atau memiliki sequel. Ini adalah cara yang menarik. Bagaimana salah satu konflik utama diselesaikan pada novel, kemudian memicu justru menjadi awal konflik selanjutnya yang akan Anda ceritakan pada novel yang selanjutnya, yang sequelnya. Jadi ini semacam serial, membuat pembaca menjadi penasaran dan ingin tahu bagaimana karakter utama yang telah mereka lihat pada novel pertama menyelesaikan konflik selanjutnya yang Anda buat awalnya setelah konflik pertama selesai. Nah, apa contohnya yang paling menarik dari menggunakan jenis plot twist semacam ini? Saya kembali lagi akan mengajak Anda untuk membaca novel ini, Merapi Barat Daya. Di sini di akhir cerita Anda akan melihat, teman-teman akan melihat bagaimana tokoh utama cerita berhasil menyelesaikan konflik yang menjadi tujuannya sejak awal. Akan tetapi ketika dia menyelesaikan tujuan itu, justru terjadi satu kejadian yang membuat ia masuk ke persoalan baru yang jauh lebih pelik. Nah, jauh lebih pelik itulah yang akan kemudian diceritakan pada novelnya yang kedua, di Merapi Barat Daya kedua. Nah, itu Merapi Barat Daya kedua sendiri masih dalam proses penulisan. Tapi sekali lagi, ini adalah salah satu contoh yang bisa saya sampaikan kepada Anda untuk membuat plot twist dengan cara menggunakan konflik utama sebagai awal dari konflik yang baru. Itu adalah cara yang menarik dan masih sangat efektif jika Anda bisa mengeksekusinya dengan benar. Yang terakhir, teman-teman, tips dalam membuat plot twist adalah pastikan plot twist yang Anda gunakan itu masuk akal. Nah, seberapapun efek kejut yang ingin Anda sampaikan dalam alur cerita, pastikan itu memiliki korelasi yang relevan dengan cerita utama. Nah, kadang-kadang kita melihat
Ada penulis-penulis yang terlalu memaksakan alur ceritanya sehingga sudah tidak terlihat natural lagi. Itu sangat, walaupun itu cerita fantasi, cerita fiksi, fantasi epik dan lain sebagainya, atau fantasi tingkat tinggi, tapi tetap saja ketika membuat plot twist itu harus terlihat natural dalam nalar manusia, dalam pemikiran dan rasio manusia gitu. Jadi ketika kita membuat plot twist untuk menjungkir balikan fakta-fakta yang telah diceritakan pada alur sebelumnya, kita juga harus mempertimbangkan unsur orisinilnya, unsur naturalnya, unsur masuk akalnya, dan unsur alamiahnya. Jadi sekali lagi, apapun jenis plot twist yang ingin Anda gunakan, apapun tips yang ingin Anda gunakan, membunuh karakter, terus menggunakan penyelesaian konflik sebagai awal konflik baru dan lain sebagainya, pastikan untuk melakukannya secara alamiah dan terlihat natural. Itu adalah salah satu kunci paling penting dalam mengeksekusi sebuah plot twist cerita. Nah, itu adalah 5 tips membuat plot twist yang bisa tentu saja teman-teman pelajari, teman-teman praktikkan di rumah dan latih secara terus-menerus. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan teman-teman menjadi penulis hebat di kemudian hari. Jangan lupa untuk berkunjung ke situs penulisgunung.id dan mendapatkan update informasi yang lebih lengkap mengenai tips, teknik, panduan, dan lain sebagainya dalam penulisan fiksi dan juga non-fiksi. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penulis.